sebelum kalian tahu video yang akan saya bahas saat ini, kalian support dulu dengan cara subscribe, like, share, dan komen, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi tentang video-video yang akan saya upload di kemudian hari. Dan di sini saya menyapa kalian semua yang melihat video saya dimanapun kalian berada, dimanapun kalian tempatnya, semoga selalu dalam lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin, Raja dari segala raja, alam semesta. Dan terus hiasi hidup kalian, terus hiasi hari-hari kalian dengan bacaan-bacaan sholawat, dalam nanti kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oke, saat ini saya bersama teman saya lagi di Pakis, Bunut, di sekitaran, lebih tepatnya di sekitaran gerbang tol Pakis. Jadi saya di sini menunggu daripada saya order alat recording, satu set home recording, jadi seperti itu. Dan di sini tadi saya COD-an gitarnya, dan nanti ya mungkin saya akan penyanyi, mungkin akan mengcover lagu atau membuat lagu, jadi seperti itu di video yang selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang pihak-pihak yang membantu saya demi berkembangnya channel Anam SPT. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu. Jadi saya di sini tidak menggunakan mic eksternal karena memang ya ala kadarnya lah. Jadi kata kurirnya tadi sekarang sekitar jam setengah lima lah. Ya, sekitar setengah lima. Jadi nanti di sini kurirnya sampai sini katanya jam setengah 6, dan nanti saya akan sedikit mengunboxing, jadi sebelum mereview daripada alat yang memang saya beli. Ada hubungannya dengan home recording, nanti kalian juga tahu sendiri. Dan nanti sini saya akan menjeda dulu video saya, dan nanti saya akan kembali lagi membuat video mengunboxing daripada barang yang memang saya sudah order, dan saya menunggu di sini barang itu datang. Ini nggak sama kabelnya? Oh, kabelnya iya. Terus kalau mau ngatur videonya saya lanjutkan pembicaraan saya kepada kalian yang sempat berjeda kemarin. Saya akan mengunboxing daripada barang yang memang saya sudah order dari salah satu toko di Malang juga, yaitu yang berkaitan dengan home recording. Jadi seperti itu sekilas cerita. Bahwasanya saya kemarin berniat untuk melanjutkan vlog saya di tempat tersebut, karena memang pada saat itu barangnya datang terus langsung hujan. Jadi saya tidak bawa mic eksternal, takutnya nanti suara saya kurang enak didengar atau volumenya kurang tinggi. Jadi saya melanjutkannya di rumah. Jadi barang itu saya bawa dulu ke rumah, baru saya akan mengunboxing. Jadi langsung saja, kemarin saya membeli TAF Studio V8. Jadi ini adalah sebuah sound card yang buat live musik. Itu memang cita-cita saya dulu mempunyai home recording walaupun sederhana, jadi seperti itu. Jadi yang dipakai oleh yang katanya sih dipakai kayak Triswaka ataupun Delani Rambi, jadi seperti itu. Jadi barangnya seperti ini. Jadi kita langsung aja buka seperti apa isinya. Dibawakan ini, kita kuliti satu persatu. Mungkin dari mesinnya aja, dari mesinnya dulu. Ya, jadi seperti ini barangnya. Soundcard TAF Studio, base-nya tulisannya TAF, tapi ini TAF Studio. Ya, di sini punya lubang-lubang, lab 1, lab 2. Terus ini tempat ngecas. Ini monitor suara juga, earphone, handset, monitor suara juga. Terus ini buat mic kondensor,
Ini mic dynamic, dibuat gitar juga bisa, tapi kalau menurut saya kalau gitar dicolokin ke sini nanti suaranya akan tumpang tindih, jadi seperti itu. Dan ini perlu digarisbawahi bahwasanya saya setelah mencari sumber-sumber tentang soundcard V8 ini bisa aja buat live, tapi kalau dibuat recording seperti track per track, terus ngetrack, pokoknya seperti itulah, ngetrack. Jadi dibuat recording track gitar sendiri, vokal sendiri atau sendiri, itu kurang enak. Jadi seperti itu. Metronomnya itu kalau kalian misalkan pakai software apa itu ya namanya, saya ambil dari salah satu yang di Android aja, N-Track 9. Itu kalau kalian ngeklik tempo, metronom. Jadi metronomnya itu langsung langsung masuk dalam recording. Jadi seperti itu, apapun yang entah itu dari laptop seperti Adobe Audition, terus N-Track dari HP, apa yang keluar dari situ pasti masuk ke sini. Jadi ini bagusnya pakai live aja. Jadi seperti itu, kayak Triswaka dari Rambe, jadi seperti itu. Ini soundcard. Nah, di sini yang saya sudah jelaskan tadi, ini buat charging ini. Bagi kalian yang belum tahu, saya tidak dibawakan adaptor yang buat ngecas ini. Tapi kalian yang belum tahu tentang bagaimana mengecas ini, sebenarnya pakai cas HP itu bisa seperti ini. Seperti ini bisa pakai cas HP. Dan kalau dicas ini warnanya merah. Kalau full merahnya mati. Ini udah hidup. Dan ini sangat simpel, bahwasanya nggak seperti soundcard yang lain ya. Ini bisa dibawa kemana-mana. Jadi seperti itu. Jadi udah dihidupin kayak gini, walaupun kita recording di gunung atau live di mana tempatnya, kayak adanya Rambi biasanya di taman atau apa, itu bisa. Jadi seperti itu ya, mungkin cukup saya jelaskan di sini, kalian sudah pada tahu. Kalau di sini depannya ini akan saya jelaskan lagi. Ini echo kalau suara kita lebih lebih renyah, jadi seperti itu. Ini echo, dan ini volume mic. Di sini juga terdapat efek-efek juga, ini recording, bass, treble, monitor. Jadi kalau monitornya kurang keras, jadi bisa dikerasin, jadi seperti itu. Ya mungkin cukup. Nah, di sini akompani instrumen yang ketinggalan tadi ya, mungkin akompani instrumen ini dibuat gitar. Jadi untuk langsung ke sini harus ada, saya kemarin juga kan saya satu paket, jadi belinya itu saya mendapatkan ini satu paket, termasuk ini konverter gitar, jadi gitar masuk ke sini, terus keluarnya kayak nih jack kecil yang dimasukkan ke akompani instrumen. Jadi seperti itu. Kalau yang live 1, live 2 ini ke HP bisa, ke laptop juga bisa. Jadi seperti itu. Terus saya juga dibawakan ini ya, ini masuk ke soundcard, yang ini masuk ke soundcard, yang ini masuk ke live dari ke HP. Kalau di sini ada dua, live 1, live 2, jadi bisa pakai HP 2. Jadi seperti itu. Yang tiganya sama mungkin ya. Nah, ini buat cas, baru ngecas. Tapi setiap kalian beli software soundcard V8, kalian tidak dibawai itu adaptor banget, cas HP itu loh, cas HP itu ternyata. Ini buat ngecas. Terus yang ini sama seperti ini. Terus saya juga dibawakan soundcard converter juga, dibawakan converter. Terus mic ini yang paling murah, saya beli yang paling murahnya memang. Jadi saya ya bertahap lah, jadi seperti itu.
Iya murah. Terus ini ada juga stand mic juga. Ini mungkin saya akan lebih dekatkan aja ya. Nah ini yang murah, Sony berapa itu lupa saya. Dan itulah sekilas saya akan mengunboxing daripada Soundcard V8. Jadi seperti itu ya, memang hobi saya tuh nyanyi, jadi ya mau gimana, jadi pengen punya home recording sendiri, jadi seperti itu ya. Kayak Triswaka dari Rabe itu ya mungkin pakai ginian, katanya kan kayaknya live gitu ya. Tapi kalau buat track per track kayak aplikasi N-Track atau Adobe Audition itu bukan seperti ini. Ini mungkin kurang cocok kalau pakai soundcard seperti ini. Ya mungkin cocoknya pakai soundcard yang Behringer, itu Behringer yang harganya 700, 800 sampai 1 juta itu. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah saya sudah mendapat dukungan penuh daripada pihak-pihak yang memang sudah mendukung saya, kayak contohnya teman-teman saya yang selalu mensupport saya dalam bergulat di dunia YouTube. Jadi seperti itu, kayak Andre, terus Alvan, Muafak ini juga seleb dunia maya, tapi di aplikasi lain, yaitu aplikasi TikTok. Jadi seperti itu ya. Mungkin saya akan membahas sekalian, karena memang banyaknya sekali viewers Gusitis Official yang menanyakan tentang channel Gusitis Official kepada saya. Jadi gimana ya menjelaskannya. Jadi seperti ini, saya keluar dari channel Gusitis Official itu memang ada alasan-alasan tertentu, alasan-alasan yang kuat yang membuat saya keluar pada channel Gusitis Official. Silahkan kalian cek pada video di channel Anamex PT. Jadi seperti itu ya. Mungkin saya tidak akan jelaskan di sini, kalian bisa langsung lihat saja di channel Anamex PT. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, banyak sekali viewers Gusitis Official yang seakan-akan menghakimi saya lewat chat WhatsApp. Kenapa saya bilang menghakimi saya? Mungkin berhubung keviralannya channel Gusitis Official yang membuat mereka itu bertanya-tanya. Jadi seperti, Mas, saya melihat video-video di channel Gusitis Official itu, saya mendapati komentar-komentar yang bertanya-tanya itu real atau settingan, atau terencana dulu, atau direncanakan oleh kru, dan sebagainya. Bahkan ada yang tanya kepada saya itu ini, saya mempunyai seorang istri, terus bagaimana saya mengobati istri saya, bagaimana saya untuk berkonsultasi kepada beliau, terus beliau itu mondoknya berapa tahun sih, mondoknya di mana sih, terus ada lagi pondoknya itu lebih tepatnya itu di mana, saya beberapa kali ke sana itu kesasar, dan sebagainya. Berhubung mengenai hal itu, saya di sini sudah jelaskan mengenai saya keluar dari channel Gusitis Official itu memang mempunyai alasan-alasan tersendiri, dan alasan-alasan itu menurut saya sudah masuk akal, sudah kuat untuk saya keluar dari channel Gusitis Official. Jadi seperti itu. Dan saya sekarang ini tidak tahu menahu tentang visi misi lah, entah manajemen dari channel Gusitis Official, entah tata caranya itu untuk berkonsultasi itu bagaimana. Itu yang jika kalian itu ingin berkonsultasi atau menanyakan sesuatu, atau ingin mengungkap kebenaran daripada channel Gusitis Official, itu langsung saja ke admin, yaitu teman saya sendiri, Dimas Dwi Sadika. Jadi seperti itu. Jadi langsung tanyakan aja kepada beliau. Jadi seperti itu. Jadi saya di sini tidak tahu menahu tentang Gusitis Official. Yang saya ketahui mungkin sedikit saja, karena memang saya dulu pernah berkecimpung, dulu pernah saya ikut berjuang bersama kru daripada channel Gusitis Official, daripada beliau guru spiritual, mediator, dan sebagainya. Mungkin sedikit saja yang saya ketahui pada kalian yang bertanya-tanya kepada saya lewat chat WhatsApp, karena serasa saya ini dihakimi
Jadi seperti itu. Jadi jangan tanya-tanya seperti itu. Jadi kalau ingin menanyakan kebenarannya langsung saja kepada admin. Jadi seperti itu. Mungkin saya akan sharekan sedikit kepada kalian mengenai tentang channel Gus Idris Official yang memang saya sudah ketahui dulu. Pokoknya saya dulu dipercayai oleh beliau, oleh para kru, setelah musyawarah, setelah rapat, setelah technical meeting dan sebagainya. Di situ saya disuruh dan dipercayai menjadi presenter. Jadi seperti itu. Hanya itu saya menjadi presenter daripada channel Gus Idris Official. Jadi belum viral dulu, saya dipercayai sebagai presenter. Jadi seperti itu. Yang saya ketahui visi misi daripada channel Gus Idris Official yaitu menginformasikan dari segi gaib kepada kalian semua yang mungkin kalian semua belum mengetahui dari gaib tersebut. Jadi menginformasikan misalkan di jalan Kuncoro itu kok sering terjadi kecelakaan, kenapa? Padahal setiap tahunnya terjadi kecelakaan, dan itu kata masyarakat, mitosnya dari masyarakat itu sering dihubung-hubungkan dengan hal mistis di situ. Jadi ada makhluk astral, makhluk gaib dari alam Abdul Jumud di situ yang mengganggu pengendara-pengendara yang misalkan pemabuk, terus mempunyai hadas besar, terus emosi dan sebagainya itu. Jadi visi misi daripada channel Gus Idris Official itu dulu yang saya ketahui menginformasikan dari segi gaib untuk dikonsumsi kepada ranah publik. Jadi seperti itu dan gak lebih. Kalau mungkin sekarang setelah keluarnya saya, mungkin admin mempunyai visi misi tersendiri. Jadi seperti itu. Jadi kalau real atau enggak real itu terencana, settingan, ataupun itu memang benar-benar gaib, di sini saya tidak bisa menjawab secara detail karena memang saya penuh dengan kekurangan. Jadi saya belum bisa seperti beliau lah. Jadi seperti itu. Saya tidak bisa, kalau misalkan saya di sini ya, itu benar, itu real, itu memang benar-benar makhluk astral yang dimasukkan kepada mediator, kepada Ki Ageng Prayitno, kepada Ustadz Farhan dan sebagainya, mediator itu. Jadi saya di sini tidak bisa berkata seperti itu karena saya tidak bisa mempertanggungjawabkan. Buktinya apa kalau itu memang real? Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu saya tidak bisa menjawab karena memang saya belum bisa karena saya memang belum bisa menggali informasi gaib. Kalaupun saya bisa, ya saya jawab apa adanya kepada kalian semua. Itu memang benar-benar real. Ini saya buktikan. Saya akan mengambil makhluk astral dan saya berkomunikasi. Apakah kamu kemarin dimasukkan kepada mediator daripada channel Gus Idris Official? Apa benar? Jadi seperti itu. Dan kita umat Islam, kalau kalian yang menonton video saya saat ini umat Islam, kalian harus mempercayai, harus mengimani gaib. Jadi seperti itu. Jadi visi misinya yang memang saya ketahui dulu menginformasikan kepada kalian semua. Kita menggali informasi dari segi gaib. Bahwasanya kalau kalian yang melihat video-video di channel Gus Idris Official, bahwa kalau ingin melewati suatu jalan, melewati suatu tempat yang memang di situ ada makhluk asal yang usil, kalian bisa tahu caranya bagaimana dan seperti itulah. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau settingan, ya mungkin kalian harus gimana ya untuk menjelaskannya. Oke lah, kalau kalian yang berkomentar pada setiap video-video channel Gus Idris Official memang keviralannya daripada channel Gus Idris Official, keviralannya daripada channel YouTube itu pasti ada yang suka dan pasti ada yang tidak suka. Itu memang hukum daripada seorang public figure, daripada channel YouTube. Jadi seperti itu. Yang nggak suka ya ayolah, yang nggak suka. Kalau kalian Islam yang nggak suka mengenai hal tersebut, mengenai video-video yang ada di channel Gus Idris Official, bahwasanya kita harus mengimani dari segi gaib. Dan sudah banyak cukup bukti untuk membuktikan kalau itu memang real, gitu loh. Yang membuat saya percaya kalau itu memang real itu sudah cukup banyak bukti. Seperti contohnya koren-koren yang dimasukkan kepada
Ustadz Farhan, yang dimasukkan kepada raganya Ki Ageng Prayitno, itu memang benar adanya. Jadi seperti itu, memang benar adanya. Kalau kalian ingin mengetahui jawabannya itu real atau enggak real, kalau menurut saya dengan bukti-bukti yang secara otentik yang memang saya sudah dapati itu memang real. Karena apa? Buktinya sudah cukup banyak. Orang yang kemudian itu kepada beliau, orang yang kemudian itu kepada pondok, orang yang kemudian itu kepada bertanya-tanya mengenai hal tersebut itu real atau tidak, langsung tabahin ke pondok, dan di situ sudah sudah terjawab semua. Misteri-misteri itu real atau settingan itu sudah terjawab semua. Bahwasanya banyak sekali keluarga daripada Korin yang memang itu benar, ceritanya seperti ini, ceritanya seperti ini. Dan kalian bisa kalian yang belum mempercaya itu real atau enggaknya, kalian bisa langsung tabahin kepada beliau, Siti Salma Al-Bawi, ataupun admin atau mediator atau yang berkecimpung dalam channel Gus Official sekarang. Jadi seperti itu. Dan mungkin ya sudah cukup kalian menghakimi saya. Jadi seperti itu, cukup menghakimi saya, bertanya-tanya mengenai Gus Official, bahwasanya saya sudah out. Karena gini ya, kenapa kemarin itu saya tidak mengupload video? Saya sudah mengatur schedule jadwal saya untuk channel YouTube saya 2 hari sekali mengupload video. Tapi kemarin itu 6 hari, selang 6 hari saya baru mengupload video ini, karena memang banyak sekali chat WhatsApp daripada viewers Positif Official yang bertanya-tanya mengenai hal tersebut. Jadi gak penting kalau menurut saya. Yang terpenting itu kamu melihat video, kamu melihat foto, kamu melihat quotes, kamu melihat apapun yang ada di dunia maya, apapun yang ada di medsos, itu sekiranya bisa bermanfaat nggak bagi kamu. Itu yang paling penting. Kalau itu pun real atau settingan, ya nggak penting lah kalau menurut saya. Kalau menurut saya yang kamu harus pikirkan itu, bagi haters di sini ya, yang harus kamu pentingkan itu kamu melihat apapun yang ada di medsos, kamu melihat apapun yang ada di postingan Facebook, postingan YouTube, atau postingan Instagram dan sebagainya di situ, sekiranya bisa bermanfaat nggak bagi hidup kamu. Jadi seperti itu. Dan suka tidak suka itu wajar. Jadi seperti itu. Suka tidak suka itu wajar. Kami sebagai konten kreator sudah sudah terbiasa lah mengenai hal tersebut. Jadi seperti itu. Dan cukup kalau kalian kesimpulannya kalau kalian bertanya-tanya kepada saya yang memang dulu sedikit banyak ikut andil dalam perjuangan channel Gus Official, bertanya, Mas itu settingan atau enggak, saya tidak bisa menjawab. Jadi seperti itu, saya tidak bisa menjawab. Kalaupun saya tahu itu real, saya tidak bisa membuktikan kerealnya. Maksudnya tidak bisa membuktikan kebenarannya. Jadi seperti itu, saya tidak bisa membuktikan kebenarannya mengenai hal tersebut, apa yang kalian tanyakan, karena memang saya penuh dengan kekurangan. Dan kalaupun saya bilang wah itu settingan, saya loh sudah tahu. Saya pertama kali YouTube itu berdiri, saya sudah di situ, saya tahu. Kalaupun saya menjawab seperti itu, apa untungnya bagi saya? Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya, dengan bukti-bukti yang ada, kalian harus tahu bukti-bukti yang ada secara otentik di situ ya, secara kenyataan, saksi pun juga ada. Banyak sekali viewers Gus Official yang kemudian itu tabahin ke pondok, menggali informasi lah. Ini benar apa enggak Gus? Ini benar. Dan buktinya juga banyak. Itu korin yang dimasukkan itu memang keluarganya langsung ke pondok. Silakan tanya aja kepada admin. Jadi seperti itu. Dengan bukti-bukti itu sudah kuat lah untuk meyakinkan kita bahwasanya itu nyata gitu loh. Itu memang kami menggali informasi dari segi gaib untuk menginformasikan kepada kalian semua lewat raga daripada Ki Ageng Prayitno dan Ustadz Farhan. Jadi seperti itu. Karena memang kekurangan saya mungkin dalam berbicara kepada kalian semua, saya mohon maaf karena memang banyak sekali chat yang saya tidak respon karena chatnya cuma seperti itu saja. Jadi saya juga jenuh
Jadi saya respon lewat video ini. Kesimpulannya sudah saya jelaskan tadi ya, kalau kalian tanya kepada saya itu real atau settingan, itu pertanyaan yang sangat tidak penting. Yang sangat penting itu kalian melihat suatu apapun bentuk video, foto, quotes dan sebagainya yang ada di medsos, sekiranya bisa bermanfaat apa enggak. Itu yang sangat penting yang harus kalian pikirkan. Kalau misalkan di channel Gus Ita Official itu bermanfaat bagi kalian semua, membuat kalian semua itu apa namanya ya, khoswah atau takut pada Allah Subhanahu wa taala, no problem. Jadi seperti itu, nggak masalah kan. Dan kalau itu pun apa namanya real dari segi gaib, saya menjawab itu real, itu kenyataannya seperti itu. Saya bisa menjawab seperti itu karena ada bukti-bukti yang memang otentik di situ, karena ada memang bukti-bukti yang sangat kuat di situ untuk meyakinkan saya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian jangan tanya kepada saya, jadi tanyanya kepada ahli pakar spiritual, itu lebih bagus. Jadi seperti itu, ahli pakar spiritual. Kalau saya itu ahli pakar apa namanya ya, ahli pakar ngopi aja ya. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya ini tadi video unboxing mungkin ya, kebablasan saya ngomong, jadi nggak apa-apa lah, jadi satu nggak apa-apa, bahan masih banyak kok. Jadi seperti itu ya. Dan saya minta doa kepada kalian semua yang melihat video saya saat ini. Saya minta doa yang sangat sangat sekali kepada kalian semua. Semoga channel saya nama SMT segalanya doakan saya untuk selalu istiqomah untuk mengupload video, dan semoga saja bisa bermanfaat bagi kalian semua yang melihat video di channel Anang SPT. Jadi seperti itu. Oke, kembali ke pokok permasalahan. Bahwasanya banyak sekali ya orang yang apa namanya itu mereview atau apa ya namanya ya, gara-gara soundcard 8, jadi saya ngomongnya mereview. Banyak yang mereaction, jadi itu mereaction daripada video-video di channel Gus Ita Official, kritik, saran dan sebagainya, banyak sekali lah di situ. Saya mendapati video-video yang memang saya membuka beranda YouTube, ini apa ini? Yaitu banyak mereaction daripada dulu pernah video Gus Ita Official itu membuat video mengkritik keras guru spiritual wanita. Jadi seperti itu, mengkritik keras tentang guru spiritual wanita. Dan di situ ada salah satu YouTuber juga yang mereaction, entah YouTuber entah tokoh masyarakat, mungkin saya belum mempelajari begitu dalam. Di situ mengkritik bahwasanya menyombongkan diri, itulah pokoknya itulah. Tapi saya tidak ikut campur dalam ikut andil, saya ingin mengomentari saja karena saya juga ikut andil dalam pembuatan video daripada video yang mengkritik guru spiritual wanita tersebut. Jadi seperti itu.